Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bisa bicara latar belakangnya lah, awalnya bagaimana sih, di tahun berapa sih, begitu Pak? Iya, ini Pak Rizal. Ya, makasih Kang Saiful Ya. sudah diberi kesempatan waktu. Jadi kalau kita lihat ya ini persoalan yang muncul ya di Arca Manik Endah ini. Ya sebenarnya memang kita mengarah atau mempertanyakan ya legalitas sebuah aktivitas ya. Bukan pada konteks melarang orang beribadah atau melarang rumah ibadah gitu ya. Nah ini karena memang kita tahu berawal komplek ini kan dikembangkan oleh pengembang gitu ya. Nah jadi di dalam tata ruang dan juga site plan yang ada yang memang muncul ya beberapa fasilitas yang akan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kawasan perumahan. Ya. Nah di antara yang muncul itu adalah adanya gedung serbaguna gitu ya, gedung serbaguna yang kita tahu ya sekarang itu secara resmi memang dokumennya milik PGAK Santa Odilia ya. Tapi memang ada proses-proses yang kita lihat memang perlu dipertanyakan gitu ya sampai ke sana. Ya kita tahu tahun 5 Juli 1988 ya 88. itu PT Balai Endah mendapat IMB ya, izin mendirikan bangunan untuk lahan itu seluas 2.140 meter. Ya, itu untuk GSG. Gedung serbaguna. Nah, kemudian 1 bulan setelah itu ternyata lahan itu ya dijual kepada perorangan ya. Jadi namanya Yosef Gandhi, seorang pastor ya. Satu bulan setelah itu ya 5 Agustus 1988. Dari pengembang yang tapi pengembangnya memang menjanjikan itu menjadi GSG ya, menjadi ruang publik gitu. Memang yang saya dengar langsung ya dari kebetulan salah satu mantan direksinya kan PT Balai Endah sendiri kan sudah bubar sekarang ya. Ya itu memang didirikan ya ada semacam perjanjian ini untuk GSG ya, tidak untuk kepentingan lain. Ya. Walaupun dalam pengakuan yang bersangkutan itu memang lahan komersil gitu ya, tapi lahan dijual untuk GSG, bukan untuk kepentingan ibadah atau untuk kepentingan rumah ibadah. Nah sehingga akhirnya memang itu dibeli dengan status sebagai lahan GSG dan mulai pembangunan ya informasinya 1989 ya. Pribadi ya? Ya pribadi. Nah kemudian sang pemilik ini meninggal. Akhirnya diwariskan ya, ada 4 orang ahli waris. Kemudian salah satunya meninggal dan punya anak 3 orang sehingga akhirnya ahli warisnya menjadi 6 orang. Ya, tapi kemudian ada surat dari PGAK Santa Odilia bahwasanya ketika seorang pastor meninggal maka kekayaannya ataupun aset yang dia miliki itu menjadi hak milik paroki. Ya. Nah, akhirnya pihak wali waris menghibahkan gitu kan, lahan ini kepada PGAK Santa Odilia. Sampai akhirnya kemudian tahun 2024 yang lalu ya, kan status awal HGB ya. Tahun 2024 yang lalu mereka mengurus sertifikat hak milik ya. Dari 2022 sebenarnya ya prosesnya, tapi 2024 ada surat yang kemudian menegaskan dari BPN yang mengatakan ya ini boleh diurus atas nama gereja dengan syarat ada izin kegiatan. Ya itu standar ya, mau bikin gereja di mana-mana juga begitu aturannya, atau masjid pun ya. Ya untuk sertifikatnya ini baru sertifikat ya, sertifikat hak milik GSG itu kalau mau jadi rumah ibadah sebagainya harus ada izin kegiatan dulu. Ya, dan tidak bersengketa. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi bagian dari pertanyaan warga ya. Atau menjadi pertanyaan nih presidium yang sekarang mewadahi perjuangan warga ini. Kenapa kok bisa sudah ada sertifikat yang diakui? Padahal izin dari warga belum ada. Bukan izin dari warga aja, dari izin dari pemerintah juga belum ada. Iya. Nah, jadi sudah dicek nih ke RT RW segala macam, nggak ada permohonan izin tuh. Permohonan mungkin kalau dari tingkat RT RW nggak ada. Tapi kita mendapat informasi dari Kabankes Bangpol bahwasanya perizinan itu sudah masuk ke kota gitu ya. Bahkan sampai mengatakan kami akan mengawal perizinan.
Nah ini kan menimbulkan pertanyaan, RT RW tidak tahu, warga kiri kanan nggak tahu, tapi kok sudah bisa sampai tingkat kota. Oke. Nah. Itu kejadian di 2024. 2024. 24. Tapi bahwa itu sudah kepemilikan gereja lah katakanlah begitu ya. Iya. Itu sudah diketahui oleh warga sejak tahun berapa? Ya kita baru tahunya setelah ribut ini. Oh. Karena warga tahunya ya Yes. walaupun selama ini mungkin tahu itu ada pengelola gitu ya. Pengelola yang kemudian ini juga sedikit meluruskan karena banyak berita di media yang mengatakan ya khususnya di media sosial warga seolah diberi fasilitas gratis, silakan gunakan ya sampai untuk apa saja. Ya. Nah sekarang kok diminta oleh pemiliknya malah melunjak ya, nggak bisa atau tidak terima sebaiknya, padahal semua itu sewa. Sewa ya. Ya sewa, nggak ada yang gratis di sana ya. Jadi semuanya kecuali mungkin kegiatan politik ya karena itu dikaitkan dengan pemerintahan ya, jadi TPS ataupun ini. Tapi kenduri atau pesta gitu ya, kemudian olahraga. Bulu tangkis, taekwondo, dan itu sewa. Jadi apa yang disebutkan warga diberi fasilitas dan melunjak ya ketika diminta bangunan gedung itu tidak terima, ini sebenarnya informasi yang menyesatkan. Jadi itu bukan satu area publik yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sehari-hari, bukan ya? Jadi atau bagaimana? Jadi misalkan tamannya dipakai untuk bermain apa segala macam itu ada atau tidak? Dia memang lahannya cukup luas ya, tapi memang selama ini jadi warga memang untuk kegiatan di sana menyewa ya, menyewa, tapi tahunya mereka adalah gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Ya, ini yang diketahui oleh warga. Memang tidak secara detail siapa yang memiliki dan sebagainya itu diketahui secara persis oleh warga ya. Nah, tapi kita melihat ya artinya yang selama ini juga berkembang seolah dikatakan kenapa orang dipersoalkan kalau dia memiliki sesuatu dia mau menjadikan apa saja gitu kan. Nah ini kan nggak bisa seperti itu kan. Ya karena kalau kita lihat di Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang kemudian peraturan pelaksananya PP 16 tahun 2021 disebutkan fungsi bangunan itu ada fungsi hunian ya, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya dan fungsi khusus. Nah yang GSG ini termasuk fungsi sosial budaya. Fungsi keagamaan tersendiri. Nah yang sekarang terjadi sebenarnya adalah fungsi sosial budaya GSG dirubah atau mau diubah ya, tapi belum terlaksana, tapi kegiatannya sudah menjadi fungsi keagamaan. Itu dia yang jadi persoalannya. Kalau Pak Heru barangkali sebagai, kalau tadi saya dengar sebagai aparatur pemerintah di level RW ya, kan RW masih pemerintah kan ya? Sekretaris RW. Aparatur lingkungan. Iya. Yang Bapak lihat dari warga sekitar sana ketika awal mengetahui, oh ini ternyata dipakai ibadah, reaksi warga seperti apa? Sebenarnya kita tuh selama ini juga tidak pernah mempermasalahkan ya. Tetapi ketika frekuensi ibadah itu meningkat dan hampir dilakukan setiap minggu, apalagi ada pengawalan dari aparat, itu yang akhirnya memancing warga itu mengetahui ini ada apa sih gitu. Jadi kronologinya Pak itu beberapa kali sempat digunakan sebagai tempat ibadah dan warga nggak ada masalah, diam-diam saja. Tapi ketika intensitasnya meningkat, kemudian ada seolah-olah pergerakan penegak hukum, itu yang kemudian ketika itu kita ketahui bahwa itu sudah mulai meningkat dan banyak pelarangan kegiatan yang lain. Inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Terus akhirnya ada apa sih, RW yang bersangkutan akhirnya memanggil, baru tahu bahwa itu sudah dimiliki oleh PGAK. Baru tahu di 2024 kemarin. 2023. Nah, jadi bagaimana wujud reaksi dari warga ini? Apakah tegas-tegas menolak setelah intensitasnya meningkat? Jadi RW 14 kebetulan posisinya di RW 14 Sukamiskin, sedang kami kan RW 2 Cisaran dan Endah yang berbatasan. Itu tuh RW-nya cukup untuk meredam, Pak. Tidak sampai terjadi gejolak. Sampai didiskusikan dengan kelurahan, kecamatan, sampai bagaimana forum RW terlibat, bagaimana supaya ini gejolaknya tidak muncul. Jadi hampir 2 tahun ini kita tahan gejolak itu. Hanya jadi tadi kata Pak Enrizal juga, jadi kayak gimana ya, mereka itu kayak
ngahajakeun lah gitu, Nah, cek oke. orang Sunda mah. Ya. Ngahajakeun ini kegiatan bertambah, malah mengajukan kegiatan yang hampir 1 tahun itu 70% kegiatan ibadah gereja. Dan itu tidak ada buktinya. permohonan izin ke RT RW setempat. Mereka mengajukan, tetapi karena tidak ada RW waktu itu tidak bisa memutuskan, harus berbicara dulu dengan warga. Dan ini belum disetujui, tapi mereka memaksakan itu. Iya. Dan Oke. itu sampai kami juga berdiskusi dengan lurah, dengan camat. Pak Camat sendiri bicara, saya belum pernah mendapatkan usulan untuk informasi. mengajukan izin gitu. Malah banyak sekali mereka itu kita mendapatkan informasi bahwa mereka sudah audiensi. Mereka. Oke, dengan camat, dengan lurah. Dan kita klarifikasi enggak, baru mengajukan surat. Diklaim sudah. Diklaim sudah audiensi. Oke. Gitu. Nah, itu kita klarifikasi dengan kelurahan kecamatan. Nah, ini yang membuat akhirnya warga ini ada apa?